Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu bab dalam mata kuliah psikologi kan, yaitu tentang hakikat perkembangan. Jadi ini merupakan materi yang sangat penting dari mata kuliah psikologi pendidikan, karena pada dasarnya psikologi pendidikan itu mata kuliah yang mengkaji aspek-aspek perkembangan dalam diri manusia. Saya teringat dulu waktu kuliah, jadi mata kuliah psikologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mata kuliah psikologi perkembangan dan ada mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi masing-masing 2 SKS, totalnya itu ada 4 SKS. Jadi mata kuliah psikologi perkembangan itu berdiri sendiri, mata kuliah psikologi pendidikan juga berdiri sendiri. Kemudian pada perkembangan selanjutnya mata kuliah ini digabung menjadi mata kuliah psikologi pendidikan, namun SKS-nya jumlahnya ada 3. Nah, kemudian ada perubahan kurikulum. Kuliah ini dipadatkan menjadi 2 SKS dengan nama mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, akhirnya materi perkembangan itu menjadi subbab di dalam buku psikologi pendidikan. Jadi cukup banyak yang akan dipelajari dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini, khususnya materi hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan ini merupakan wadahnya atau tempat sebagai teori dasar untuk mempelajari aspek-aspek perkembangan yang lain. Baik, mari kita mulai materinya. Jadi ada apa saja di dalam hakikat perkembangan itu? Nah, apa sesungguhnya perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan? Ini menjadi materi dasar sebelum kita masuk ke konsep perkembangan. Ya, ketika kita berbicara tentang perkembangan, di dalamnya ada pertumbuhan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus mengetahui perbedaan ini. Ya, nanti kita pelajari apa itu hakikat perkembangan. Ya, ada beberapa konsep di situ, ada 3 konsep. Yang pertama adalah perkembangan merupakan suatu proses yang kekal dan tetap, ya, menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Nah, kata kuncinya di sini adalah proses yang kekal dan tetap. Artinya dalam tiap diri manusia itu perkembangan itu akan selalu terjadi. Jadi perkembangan itu tidak berhenti, dia akan berlangsung secara terus-menerus. Ya, dari manusia itu dilahirkan sampai manusia itu meninggal. Jadi tidak ada istilahnya berkembang atau perkembangan itu berhenti pada suatu titik tertentu, itu tidak. Nah, beda dengan makna pertumbuhan. Ya. Baik, kemudian konsep yang kedua adalah istilah pertumbuhan dimaksudkan bagi pertumbuhan dalam ukuran-ukuran badan dan fungsi-fungsi fisik. Ya. Jadi kalau pertumbuhan itu sifatnya itu tampak, ya, mudah dilihat, mudah diukur, sifatnya kuantitatif, mengalami pemberhentian pada suatu titik tertentu, itu juga pertumbuhan, ya, karena makna pertumbuhan itu bagian dari perkembangan juga. Kemudian istilah perkembangan dimaksudkan sebagai perubahan yang mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai gejala-gejala psikologis yang tampak. Ya. Kalau perkembangan ini sifatnya lebih kepada ya. Jadi harus menggunakan ukur yang jelas.
ya sifatnya kualitatif. Kalau pertumbuhan sifatnya itu kuantitatif. Perkembangan itu gejala-gejalanya yang tampak ya. Apa sih contoh perkembangan? Kognitif, bahasa, sosial, emosi. Itu kan itu perkembangan. Ya, itu perkembangan. Baik, kita lanjutkan. Apa sesungguhnya perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan? Perkembangan itu perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Ya, dalam diri manusia itu mengalami proses kematangan. Ya, mulai dari bayi, mulai dari masa prenatal dalam kandungan itu juga sudah dihitung. Ya, kemudian neonatal, bayi, remaja, dewasa awal dan seterusnya sampai dia itu lansia. Nah, jadi mengalami proses kematangan terjadi karena proses kematangan. Sedangkan pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, meliputi peningkatan ukuran dan struktur kuantitatif. Nah, ini sesungguhnya perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan itu sifatnya seumur hidup. Ya, tadi sudah disinggung bahwa perkembangan itu terjadi sejak manusia itu dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Ya, jadi tidak selamanya perkembangan itu memperoleh sesuatu. Ada kalanya perkembangan itu kehilangan sesuatu. Jadi ketika dia bayi menuju menjadi anak-anak, menuju menjadi remaja, ya, maka perkembangan dalam diri anak itu lebih banyak memperoleh sesuatu. Anak tambah pintar bicaranya, anak kognitifnya meningkat, anak fisik motoriknya meningkat, lebih terampil, dan seterusnya. Tetapi pada usia tertentu menjelang usia tua, perkembangan yang terjadi adalah manusia tersebut itu bukan lagi memperoleh sesuatu, tapi ada kalanya dia itu kehilangan sesuatu atau melepas sesuatu. Contohnya apa? Kemampuan fisik orang tua itu mulai berkurang. Nah, itu adalah bagian dari perkembangan. Ya, ketika orang sudah memasuki usia 40, 50, ya, 60, kemampuan fisiknya itu mulai berkurang. Yang tadinya bisa berlari, berjalan tegak, dia itu mulai menggunakan tongkat, jalannya lebih lambat, menggunakan bantuan peralatan yang lain, dibantu orang lain dan seterusnya. Itu juga bagian dari perkembangan. Ya, kalau kita lihat dari aspek fisiknya seperti itu. Kalau kita lihat dari aspek kognitifnya, ya, orang tua itu mulai kehilangan sesuatu, ya. Daya ingatnya mulai menurun, sering lupa, pikun, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari perkembangan, ya. Jadi ada kalanya perkembangan itu memperoleh sesuatu dan ada kalanya pula perkembangan itu melepas sesuatu, kehilangan sesuatu. Ya, itu. Kemudian poin yang kedua dalam perkembangan itu dia sifatnya itu psikis. Ya, jadi psikis itu adalah kondisi di mana perkembangan itu tidak selalu tampak dilihat oleh mata seseorang karena sifatnya kualitatif. Misalnya kognitif seseorang, kemampuan berpikir seseorang itu kita tidak bisa menilai secara menggunakan mata biasa, itu nggak bisa. Tapi untuk mengetahui kognitif seseorang, kemampuan seseorang, critical thinking seseorang, kemampuan analisis seseorang, ya, kemampuan problem solving seseorang, itu membutuhkan suatu tes. Nah, jadi sifatnya itu lebih kepada psikis.
tidak tampak. Kemudian ada aspek emosional. Ya. Aspek emosional seseorang ya itu juga tidak tampak. Kita tidak bisa melihat emosi seseorang ketika dia itu sedang biasa-biasa saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, sosial seseorang juga tidak tampak. Jadi sifatnya itu psikis. Jadi proses pengukurannya itu membutuhkan suatu instrumen tertentu dan ada beberapa yang harus melalui tes. Ya. Kemudian perkembangan itu sifatnya itu kualitatif. Ya. Karena dari psikis tadi itu yang tidak tampak maka sifatnya lebih kepada kualitatif. Ya. Mendeskripsikan sesuatu. Oh, emosi orang tersebut adalah seperti ini. Oh, kemampuan kognitif orang tersebut adalah seperti ini dan seterusnya. Selanjutnya adalah pertumbuhan. Apa perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan? Jadi kalau pertumbuhan itu pada batas usia tertentu pertumbuhan itu bisa berhenti. Beda dengan perkembangan. Kalau perkembangan tadi berlangsung seumur hidup, tapi kalau pertumbuhan itu pada usia tertentu itu akan berhenti. Ya. Kemudian pertumbuhan itu lebih kepada aspek fisik. Ya, jadi kalau perkembangan psikis, kalau pertumbuhan itu fisik. Ya, mudah diukur. Contohnya apa? Pertumbuhan itu tinggi badan anak, ya kan mudah diukur. Kemudian berat badan anak itu mudah diukur juga. Ya, jadi kalau pertumbuhan itu lebih tampak daripada perkembangan. Kemudian sifatnya itu kuantitatif. Pertumbuhan sifatnya kuantitatif dalam bentuk angka. Berat badan anak berapa, tinggi badan anak berapa, jumlah gigi anak berapa. Pada usia tertentu jumlah gigi itu sudah tidak bisa bertambah lagi ya, karena pada usia tertentu pertumbuhan itu bisa berhenti ya, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah prinsip perkembangan. Nah, prinsip perkembangan di situ disediakan, tersedia ada 5 prinsip. Yang pertama itu perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Tadi sudah kita singgung bahwa perkembangan itu ya dimulai dari masa bayi atau bahkan dari masa prenatal saat kehamilan sampai orang itu meninggal dunia ya. Selama manusia itu hidup ya, maka perkembangan itu akan terus terjadi. Bahkan janin dalam kandungan ibu pun itu mengalami perkembangan ya. Banyak sudah dijelaskan bagaimana terbentuknya manusia dan beberapa tradisi ya, kebudayaan di wilayah-wilayah tertentu itu agar perkembangan anak itu bisa berlangsung dengan baik, maka banyak tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa misalnya. Pada usia tertentu, usia 4 bulan memasuki kehamilan usia 4 bulan, maka orang Jawa melaksanakan mapati. Ya, karena di situ dijelaskan juga dalam kitab suci bahwa ketika memasuki usia 4 bulan janin itu akan ditiupkan roh. Ya. Itu juga bagian dari proses usaha orang tua agar anaknya itu berkembang dengan baik dalam kandungan. Pada usia 7 bulan ada istilah mitoni ya. Kemudian agar anak memiliki kecerdasan kognitif yang bagus, orang tua ya, banyak hasil penelitian mengungkapkan bahwa musik klasik berpengaruh terhadap kecerdasan anak ya.
Yang meyakini itu ya berarti banyak mendengarkan musik klasik. Ada juga keyakinan ketika anaknya ingin pandai membaca Al-Quran misalnya, ya ketika hamil ibunya sering-sering membaca Al-Quran, membaca kitab suci, mendengarkan murotal, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi itu usaha dari orang tua agar janin yang dikandung orang tua tersebut mengalami perkembangan dengan bagus. Kemudian dia dilahirkan, diasuh, dididik, ya, mendapat perhatian dari orang tua, masuk ke usia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya. Berkembang terus berkembang sampai dia meninggal. Kemudian prinsip perkembangan yang kedua, perkembangan bersifat multidimensional dan multidireksional. Apa makna dari multidimensi dan multidireksi? Multidimensi itu artinya bahwa perkembangan itu terjadi dalam diri manusia itu ada banyak aspek. Ada banyak aspek perkembangan, dimensinya itu banyak. Ya, kita bisa analisis apa saja sesungguhnya yang berkembang dalam diri manusia. Ya, berarti dimensi yang pertama ada dimensi kognitif, kemudian ada bahasa, ada sosial, ada emosional, ada fisik, ada motorik, ya. Agama pun masuk bagian dari perkembangan, ya. Nilai agama dan moral, ya. Seni itu juga bagian dari aspek perkembangan dalam diri manusia. Itu multidimensi, artinya perkembangan itu ada banyak, dimensinya ada banyak. Kemudian multidireksi. Multidireksi ketika kita memperoleh sesuatu, maka perkembangan itu artinya naik, ya. Katakanlah usia 0 sampai 40 tahun, ya, kita banyak sekali memperoleh sesuatu. Maka perkembangan itu sifatnya naik terus, kecerdasannya naik, bahasanya naik, kognitifnya naik, ya, sosial emosionalnya naik, kita menjadi lebih bijak dan seterusnya, fisik motoriknya naik, ya, keterampilannya naik dan seterusnya, arahnya ke atas karena kita memperoleh sesuatu, arahnya ke atasnya. Kemudian pada suatu titik tertentu, ya, dia akan turun. Suatu titik itu ketika misal sudah mencapai 40 tahun itu arahnya itu tidak lagi menjadi naik, salah satu aspek atau beberapa aspek perkembangan itu arahnya menjadi turun, multidireksi. Nah, jadi arah yang kedua itu arah menuju turun. Jadi kita kehilangan kemampuan fisik kita, kehilangan kemampuan kognitif kita mulai berkurang, penglihatannya mulai semakin tidak jelas, fisiknya sudah tidak kuat mengangkat beban yang berat lagi, ya, udah kepikiran sesuatu, ya, udah stres dan seterusnya, multidireksi. Ya, jadi jika digambarkan maka perkembangan itu bentuknya seperti kurva lengkung, ya, atau seperti bentuk tapal kuda, ya. Jadi ada kalanya 0 sampai 40 naik, 40 sampai misal 60 80 itu arahnya turun. Nah, jadi seperti kurva yang ada naik kemudian dia menurun. Nah, itu perkembangan bersifat multidimensi dan multidireksi. Nah, kemudian prinsip perkembangan yang ketiga adalah perubahan mengacu pada perolehan dan kehilangan. Nah, ini sudah disampaikan tadi, ada kalanya kita memperoleh sesuatu, ada kalanya kita kehilangan sesuatu. Kemudian perkembangan itu bersifat lentur. Nah, makna lentur di sini adalah perkembangan itu kita tidak bisa menjadikan satu patokan pada usia tertentu orang itu harus bisa apa. Lentur itu artinya perkembangan dalam setiap diri manusia itu berbeda-beda, ya.
berbeda-beda. Kemampuan berbicara seorang anak usia 3 tahun yang usianya sama ya dengan anak yang berbeda mungkin beda-beda. Kemampuan kognitifnya mungkin beda, kemampuan emosinya beda, kemampuan sosialnya itu beda, kreativitasnya beda ya. Jadi ada perbedaan antara satu individu dengan individu lain. Itu maksud dari lentur ya. Ya walaupun sesungguhnya pemerintah sudah membuat sebuah acuan, sudah membuat patokan ya, kalau dalam pendidikan anak usia dini itu kita mengenal namanya tahap pencapaian perkembangan anak, standar tahap pencapaian perkembangan anak atau STPPA ya. 0 sampai 6 bulan anak bisa melakukan apa, 6 bulan sampai 1 tahun anak bisa melakukan apa, 1 tahun sampai 2 tahun anak bisa melakukan apa, kognitifnya apa, bahasanya apa, sosialnya apa, emosionalnya apa, motoriknya apa, itu diatur dalam pemerintah. Tapi itu sebagai sebuah patokan ya, sebagai sebuah patokan saja, tetapi tetap artinya perkembangan dalam setiap diri anak itu berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai orang tua ya, sebagai kakak itu adalah memberikan stimulus kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita agar perkembangan itu berlangsung dengan baik. Nah, sehingga poin yang kelima itu adalah perkembangan berada dalam latar tertentu dan historik. Nah, ini masih berkaitan dengan poin yang keempat itu, bersifat lentur ya. Lentur itu dipengaruhi oleh apa ya? Dipengaruhi oleh latar belakangnya anak dan bagaimana anak itu tumbuh, di lingkungan apa seperti anak itu tumbuh, itu mempengaruhi perkembangan. Jika orang tuanya itu memberikan stimulus yang bagus ya kepada anak, maka kemampuan bahasanya anak ya, misalnya orang tua sering mengajak berbicara, mengajak ngobrol ya, berpikir, maka kemampuan berbicara anak juga akan menjadi baik. Ketika orang tuanya sering mengajak latihan olahraga, fisik motorik, maka kemampuan fisik motorik anak itu menjadi baik ya. Perkembangan bahasa setiap orang, setiap wilayah juga berbeda-beda ya, bahasanya beda-beda karena tergantung dari historiknya masing-masing ya. Kecerdasannya juga beda-beda ya. Bagaimana ketika orang tua, seorang ibu itu mengandung, apa yang dilakukan itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak. Kalau orang tuanya sering belajar ya, sering belajar hitung-hitung misalnya, anaknya juga nanti akan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Nah, kalau orang tuanya sering membaca kitab suci ya, ada kecenderungan anaknya akan tumbuh menjadi anak yang mudah menghafalkan sesuatu ya, dan seterusnya. Jadi perkembangan berada dalam latar tertentu dan historik ya, bagaimana latar belakang dia tumbuh dan berkembang serta sejarahnya itu bagaimana, sejarah hidupnya ya, proses lingkungannya itu interaksinya bagaimana. Kalau orang tuanya jarang mengajak ngobrol, jarang mengajak berbicara, anak menjadi canggung ketika akan berbicara ya. Saya rasa saudara bisa memberikan contoh-contoh yang lain terkait dengan prinsip-prinsip perkembangan ini ya. Baik, selanjutnya apa sajakah aspek perkembangan ya dalam diri anak ya, dalam diri orang dewasa ya. Kalau perkembangan memang paling pesat terjadi itu dalam diri anak, jadi ini gambarnya juga anak-anak ya, gambarnya juga anak-anak karena anak-anak itu masa golden age, usia 0 sampai 6 tahun itu masa perkembangan yang paling sangat pesat. Bukan berarti setelah usia 6 tahun dia tidak berkembang, dia berkembang, tetapi perkembangannya tidak sepesat ketika anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi ada apa saja aspek perkembangan. Nah, ini ada satu, kognitif. Sudah kita singgung, jadi kognitif seseorang manusia itu terus berkembang ya. Kognitifnya, kemampuan berpikirnya ya, pasti berkembang. Bahasa anak ya, kemampuan bahasanya juga berkembang. Dari mengucapkan satu suku kata, dua suku kata, sampai membentuk kalimat, ya, sampai menganalisis dan seterusnya.
Kemudian aspek perkembangan sosial. Aspek perkembangan sosial ya bagaimana kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain. Kemudian aspek emosi, bagaimana emosi dalam diri anak. Ya, aspek moral. Ya, ini moral ini juga ada kajiannya sendiri. Ini masing-masing nanti akan menjadi bab-bab tertentu di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu menjadi pokok bahasan tertentu. Kemudian fisik motorik. Jadi kognitif bahasa itu akan menjadi bab sendiri. Psikososial itu kaitannya dengan emosi dan moral nanti akan menjadi bab sendiri. Kalau fisik motorik tidak dibahas dalam psikologi pendidikan, tapi itu bagian dari perkembangan ya, sebagai tambahan bahwa fisik motorik manusia juga berkembang ya, walaupun tidak dibahas dalam mata kuliah ini ya. Selanjutnya adalah bagaimana karakteristik perkembangan. Nah, di situ ada 10 karakteristik perkembangan. Ini jika dipelajari itu sangat komplit ya. Saya harap saudara bisa membaca bukunya secara seksama ya, dipahami setiap tahapan perkembangannya. Nah, ini dijelaskan bahwa perkembangan itu dimulai sejak dalam kandungan. Anak itu dalam kandungan ya. Berarti kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari awal kita mengatakan tadi saya mengatakan beberapa poin bisa dimulai sejak bayi atau dalam kandungan, tapi dalam buku ini sudah dibahas ternyata dalam kandungan sudah dihitung perkembangan. Maka di situ ada masa pranatal. Masa pranatal itu anak usia 0 sampai 9 bulan dalam kandungan ibunya. Nah, jadi apa yang dilakukan orang tua ya, itu bagian dari usaha agar anaknya berkembang dengan bagus, tumbuh kembangnya bagus. Ya, tradisi-tradisi ya, keyakinan-keyakinan, kepercayaan. Ya rasa banyak sekali nih kalau orang Jawa. Orang Jawa contohnya itu melakukan banyak tradisi ketika seorang ibu sedang hamil ya, mengandung. Kemudian masa neonatal ya, jadi anak baru dilahirkan sampai 2 minggu. Apa saja karakteristik perkembangannya ya, silakan dipelajari di buku itu. Masa bayi sampai 2 tahun ya, kognitifnya anak bagaimana, sosial emosinya anak bagaimana, bahasanya anak bagaimana, fisik motoriknya anak bagaimana ya. Saudara kalau ingin lebih lengkap lagi bisa melihat di STPPA, standar tahap pencapaian perkembangan anak, itu dijelaskan secara detail. Ya, kemudian masa kanak-kanak awal 2 sampai 5 tahun, masa kanak-kanak akhir 5 sampai 9 tahun, masa puber 9 sampai 12 tahun, masa remaja 12 sampai 16 tahun, masa dewasa awal 16 sampai 30 tahun, masa dewasa parubaya 30 sampai 60 tahun, masa lanjut usia di atas 60 tahun. Itu masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bisa saudara pelajari, pahami di dalam buku ya, itu ada poin-poin banyak sekali, silahkan dipahami. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam diri anak ya. Yang pertama itu ada faktor teman sebaya. Jadi ternyata teman sebaya itu mempengaruhi perkembangan anak. Dengan siapa dia bergaul akan mempengaruhi perkembangan anak ya. Makanya ya, kita bisa berteman ya dengan orang-orang yang baik ya. Ya, berteman bisa dengan siapa saja, tapi kita juga harus bisa memilih ya. Yang penting kalau kita sudah paham konsep moral ya, atau pendidikan moral, itu ada moral autonomous, ada moral heteronomous. Ketika masih anak itu heteronomous, ketika orang dewasa itu autonomous ya. Tidak masalah kita bisa berteman dengan siapa saja, karena kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya moral itu sudah
autonomous, sudah tertanam di dalam diri kita. Kalau kita melihat hal yang tidak baik, ya kita bisa mengingatkan, bisa mengajak kepada kebaikan. Ya, yang pada intinya bahwa teman sebaya itu mempengaruhi perkembangan seorang anak. Ya, kognitifnya berpengaruh, bahasanya berpengaruh, ya, sosial emosionalnya berpengaruh, emosinya berpengaruh, ya, fisik motoriknya berpengaruh, dan seterusnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan yang kedua adalah keragaman budaya. Dari mana kita berasal, dari mana kita tinggal, itu berpengaruh, sangat berpengaruh, pasti. Dengan siapa kita berinteraksi, ya, bagaimana stimulus yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita kecil, itu akan mempengaruhi perkembangan kita. Ya, artinya budaya itu akan mempengaruhi perkembangan dalam diri kita. Kemudian media massa, ya, apa yang kita serap, apa yang kita baca dari lingkungan masyarakat, ya, itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kita. Ya, selanjutnya kita lihat teori-teori perkembangan. Ya, pertama ada teori continuity dan discontinuity. Apa itu teori continuity? Itu perkembangan dipandang sebagai proses akumulasi perilaku yang selalu meningkat. Ya. Nah, ini tadi di usia 0 sampai 40 itu meningkat terus. Nah, kemudian discontinuity perilaku kadang-kadang berubah secara kualitatif, dan organisasi perilaku baru dapat muncul dalam bentuk yang bersifat beragam. Ada kalanya itu menurun nanti. Ya, continuity dan discontinuity. Discontinuity maknanya itu bukan berhenti, tapi kita kehilangan sesuatu. Perkembangan dalam diri orang, manusia itu mengalami penurunan. Memperoleh sesuatu, kehilangan sesuatu, ya. Bayangkan sebuah kurva, ya, setengah lingkaran, ya, awalnya naik, kemudian sampai usia 40, katakanlah 40, ya, tinggi-tingginya kemampuan kita sedang bagus-bagusnya, kemudian setelah 40 itu mulai menurun, ya. Jadi sifat sebuah perkembangan itu lentur, ya, akan berbeda-beda setiap orang, ya. Kemudian kematangan dan perubahan, ini teori yang kedua. Kematangan itu terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu dan berasal dari warisan genetik. Ya, kematangan. Jadi perkembangan itu kan berkaitan dengan kematangan dalam diri anak, dari potensi, ya, warisan genetik orang tuanya itu bagaimana. Fisik motoriknya itu, bentuk tubuh anak itu biasanya mengikuti orang tua. Kalau orang tuanya salah satunya ada yang tinggi, ya genetiknya, dia bawaan genetiknya tinggi, ya, dan seterusnya. Kalau pembawaan kognitifnya cerdas orang tuanya, musikalitasnya bagus, seninya tinggi, ya ada kemungkinan dalam diri anak itu juga akan berkembang mengikuti dengan orang tuanya. Kemudian perubahan, kematangan dan perubahan terjadi karena imitasi dan identifikasi. Nah, ini ketika manusia itu sudah dilahirkan, maka dia bisa mengamati sesuatu dengan panca inderanya, melihat, mendengar, merasakan. Jadi dalam diri manusia itu ada 5 panca indera. Indera yang pertama berfungsi dalam diri manusia itu adalah indera pendengaran, ya. Jadi kalau anak masih dalam kandungan itu sering diajak ngobrol orang tuanya, ya kan? Ya, jadi memang anak itu dalam kandungan itu sesungguhnya sudah bisa mendengar, ya, dia kadang merespon, ya. Ya, misalnya diajak berbicara oleh orang tuanya, dia akan nendang-nendang di dalam perut, ya, ketika usianya sudah 6 bulan ke atas atau 5 bulan ke atas, dia akan memberikan respon. Ya, indera penglihatannya belum berfungsi, tapi ketika setelah lahir nanti indera-indera yang lain itu akan mengikuti. Tapi indera pendengaran itu yang pertama kali berfungsi dari dalam diri manusia. Nah, ketika manusia itu lahir, inderanya sudah berkembang dengan baik, dengan sempurna, dia bisa mengamati sesuatu dari lingkungannya, dia melakukan imitasi dan identifikasi. Imitasi itu meniru yang dilakukan
orang lain, ya apa yang dilakukan orang tua ya ditiru. Identifikasi itu usaha menerima sikap dan perilaku yang dihormati. Nah, mengidentifikasi orang itu melakukan apa. Nah, itu saya rasa materi kita terkait dengan hakikat perkembangan. Tentu masih banyak sekali hal yang belum disampaikan dalam pertemuan ini. Silahkan saudara pelajari buku Psikologi Pendidikan yang sudah ditulis oleh Bapak Ahmad Rifai almarhum dan Ibu Triani ya, Katarina. Silahkan dipelajari dengan sesama. Boleh membaca juga referensi-referensi lain. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan dalam pembelajaran online atau pada komentar-komentar yang tersedia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.